Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang naik kelas. Yuk kita jualan online teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu teman-teman. Nah, ini ada gambar kita. Kita kan sering banget gambar itu megang handphone teman-teman. Pasti kita berpikir, kita ini sering belanja. Gimana kalau kita nama itu mau jualan online? Gimana caranya? Nah, itu dia teman-teman. Kebiasaan kita nama itu pegang HP. Jadi kita pegang HP itu kita bisa memanfaatkan nama itu untuk berjualan online teman-teman. Itu dia. Oke. Alasan orang untuk berbelanja online teman-teman. Nah, pasti banyak sekali orang tuh belanja online teman-teman. Semakin banyak orang menyukai pengalaman berbelanja online yang menyediakan berbagai keuntungan. Oke, kita lihat di tahun 2021 teman-teman. 42% lebih mudah untuk berbelanja. Di tahun 2022 nyata meningkat ya teman-teman, jadi 73%. Lalu lebih murah, harga lebih menarik. Nah, di tahun 2021 39% dan di tahun 2022 nyata meningkat 56%. Lebih untung dan lebih cepat untuk menyelesaikan pembelian. Nah, jadi kita tuh lebih untung teman-teman. Untungnya gimana? Ya, kita cepat menyelesaikan pembelian dibanding kita belanja offline ya teman. Jadi kita sekali check out langsung bayar, selesai, bank akan dikirim teman. Itu dia. Nah, kalau di tahun 2021 hanya 33% dan di tahun 2022 nyata 41%. Pengiriman yang lebih nyaman. Nah, ada juga nama itu pengirimannya teman. Jadi pengiriman tuh jadi lebih nyaman teman. Di tahun 2021 hanya 25% dan di tahun 2022 nyata meningkat 51%. Lalu pilihan yang lebih beragam. Di tahun 2021 yaitu 19% dan di tahun 2022 71%. Nah, itu dia teman. Oke, kita lanjut. Penetrasi internet mencapai angka tertinggi di Asia Tenggara teman. 8 dari 10 pelanggan adalah pelanggan digital. Membuka jalan untuk pertumbuhan yang pesat di perekonomian digital ini teman. Oke, kita lihat teman. 70 juta konsumen digital baru yang bertambah di Asia Tenggara semenjak pandemi. Jumlahnya sama dengan populasi United Kingdom teman atau UK. Nah, ini dia teman itu. Jadi 70 juta ini hampir sama seperti UK teman, yaitu seperti Inggris teman, 70 juta teman. Itu jadi konsumen baru digital ini teman itu. Oke, kita lihat. Nah, kita bisa nama tuh nanti nama tuh berjualan online teman-teman. Gimana? Nah, kita kenali dulu nama tuh jualan online teman-teman. Oke. Lazada adalah platform marketplace. Apa itu marketplace? Kita harus baca dulu nama itu marketplace teman-teman. Itu. Nah, ini adalah Lazada teman, Grand Indonesia. Ini toko kita teman-teman. Nah, jadi Lazada ini adalah mall teman-teman. Tapi di dalam ini banyak toko teman-teman. Itu ada toko baju, ada toko sepatu, ada toko makanan dan lain-lain teman-teman. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih bedanya jual offline dan online? Oke, kita lihat teman-teman. Offline, lihat-lihat barang sambil jalan-jalan. Itu offline ya teman-teman. Online, lihat-lihat barang sambil scrolling. Artinya kita bisa scrolling teman-teman dari HP. Nah, itu bedanya teman-teman dari offline sama online itu. Oke. Nah, kalau offline kita bisa langsung ke tokonya teman-teman, display toko, mengunjungi tokonya. Kalau online hanya halaman depan toko saja. Artinya kita bisa mengunjungi tokonya secara online tapi tidak bisa melihat produknya teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, penjaga toko. Kalau offline kan ada nama itu penjaga toko teman-teman. Kalau online ada nama itu admin toko. Kalau kita tanya pasti admin toko yang balas chattingnya itu. Kalau offline kan penjaga toko yang akan balas apa yang kita tanyakan teman. Ini bahannya dari apa? Nah, itu sama seperti online teman. Offline dan online sama dia. Kalau offline hanya penjaga toko dan kalau online dia itu admin toko. Itu dia. Oke, ini ada kategori offline dan online teman. Untuk biayanya teman. Kalau offline kan ada sewa ruko atau kios. Kalau online yaitu komisi platform. Promosi. Ya, kalau offline kan nama itu brosur, terus juga nama itu beliau. Kalau online yaitu online marketing teman. Ke pembeli itu alias sekitar toko. Kalau online seluruh Indonesia bahkan luar negeri teman itu. Lalu untuk penjaga toko berpenampilan rapi dan menarik. Kalau online pandai bersosialisasi via chat, itu aja. Untuk laporan keuangan, input manual atau terpisah. Tapi kalau offline ini bisa juga sih lewat aplikasi teman-teman, di hasilnya kan ada, sudah ada. Kalau online dibantu oleh sistem marketplace teman. Nah, ini lebih simpel teman itu. Dekorasi toko fisik kalau kita gunakan konten visual teman itu. Bersaing harga sempit geografisnya. Kalau kita online lebih luas teman. Cara customer menemukan toko kita ya dari geografis, lewat iklan, ini tercetak teman-teman, itu dia kalau offline. Kalau online aplikasi dan media sosial untuk mempromosikan ke customer teman. Cara customer menemukan toko kita itu. Biaya ongkir, nah biasanya ada, bisa tidak. Nah, kalau dia offline ini dia bisa ke toko tidak ada nama tuh biaya ongkir teman. Kalau online pastinya ada, tapi
yang nanggung tuh ada pembeli, tapi ada juga nama tuh gratis ongkos kirim teman online nih. Nah ini lebih enak yang online tuh, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman pilih mana? Mau nama tuh belanja di offline atau di online nanti teman-teman. Nah, ini adalah yang di offline teman-teman. Nah, pilih mana teman-teman. Nah, ini dia, kita mengunjungi mall. Nah, ini toko A dan ini toko B. Nah, ini toko A ini yaitu supermarket ya teman-teman, jual makanan. Ini ada toko B ini jual buku. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadilah berbeda apa nilai jualmu. Nah, ini teman-teman bentuknya. Tuh. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang bikin beda teman-teman? Yang pertama, kualitas produknya. Yang kedua, harga barangnya. Yang ketiga, ongkos kirimnya. Yang keempat, pengalaman belanjanya. Nah, akan menjadi jumlah yang harus dikeluarkan oleh konsumen pada saat check out teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Lalu bagaimana aku tahu tokoku bagus atau tidak? Yuk kenalan dengan traffic dan konversi. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ada traffic dan konversi. Oke, kita masuk nama tuh tingkatkan traffic dan konversinya. Nah, apa itu traffic dan konversi teman-teman? Nah, ini adalah traffic teman-teman. Yaitu contohnya, traffic tokomu 100 orang pengunjung dan kamu ingin 10 order setiap bulannya. Nah, berapa persen tingkat konversi yang harus kamu incar? Itu. Nah, ini konversi ya teman-teman. Untuk jawaban yang benar akan mendapatkan voucher belanja Lazada. Nah, itu teman-teman. Jadi, kalau kita lihat teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu ya berapa sih tingkat konversinya itu. Oke, teman-teman bisa jawab sih di kolom komentar ya. Tuh. Nah, bagaimana sih cara traffic menjadi omset GMP-nya? Nah, traffic yaitu pembeli, presentasi konversi ya, terus GMP, nah harga produk. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, untuk menghitung omset GMP-nya yaitu harus ada nama tuh traffic, pembeli. Lalu nanti kita mendapatkan konversi. Baru kita dapat nama itu harga produk GMP-nya teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Perjalanan customer pembeli. Nah, muncul klik beli. Nah, jadi mereka tuh perjalanannya customer tuh hanya muncul ketika ada produk teman-teman. Ketika melihat produknya bagus, seperti sepatu, baju, mereka akan klik. Wah, ini bagus ini. Mereka akan beli. Nah, itu dia tentang perjalanan customer membeli. Itu. Traffic. Jadi traffic ini marketplace tuh munculnya di mana sih? Nah, ini dia teman-teman, muncul di mana? Nah, muncul di sini teman-teman, halaman pencarian. Nah, jadi mereka tuh mencari dulu teman-teman. Nah, ketika menemukan satu produk, mereka akan mengunjungi toko kita. Nah, itu ada trafficnya teman-teman. Yaitu satu traffic itu yaitu satu pengunjung itu. Nah, traffic yang harus diperhatikan supaya produkmu muncul dan mudah dicari teman-teman. Nah, ini ada judul produk. Kita harus perhatikan nama tuh judul produk, lalu nama tuh merek dan nama toko, kata kunci kategori, tipe seri atau variasi, lalu atribut utama produk. Nah, itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut. Traffic. Judul produk seperti apa sih yang bagus teman-teman? Nah, kita bisa lihat teman-teman. Cileng, seblak, kireng, cemilan, keripik, cireng. Nah, ini tidak bagus nih teman-teman. Terlalu banyak nama tuh cireng-cirengnya. Yang bagus tuh gini saja. Jual snack kacang bawang 500 gram. Nah, ini yang bagus teman-teman itu. Untuk jawaban yang benar untuk mendapatkan voucher belanja di Lazada ya. Pastinya yang B ini teman-teman. Ya kalau gini kan terlalu susah sih nyebutnya cileng, seblak, kering, cemilan, keripik, itu terlalu banyak teman-teman untuk nama judul produk. Lebih baik kita yang singkat saja seperti jualan snack kacang bawang 500 gram. Nah, gitu saja teman-teman tuh. Ini ada nama tuh untuk mereknya, terus juga namanya tuh untuk kata kunci kacangnya, terus juga nama-nama tuh untuk atributnya 500 gram ini tuh. Oke, kita lanjut. Traffic. Judul produk seperti apa sih yang bagus? Nah, ini teman-teman, ini yang salah ya teman-teman. Nah, produk yang bagus segini teman-teman. Itu seperti saya jelaskan tadi. Oke, traffic. Oke, sudah muncul nih produknya. Sekarang apa yang harus kita perhatikan agar customer klik produkmu atau traffic? Yang pertama pastinya judul sesuai dan menarik teman-teman. Foto atau video jelas dan menarik. Harga coret yang sangat penting. Jadi foto itu harus jelas teman-teman. Jangan ada latar belakang seperti banyak gambar-gambar tidak jelas. Yang penting gambar latar belakang itu putih, polos itu. Terus harga coret. Nah, kita naikkan dulu harganya. Misalkan harganya mau kita jual ada 100.000. Ya, kita naikkan saja misalkan 200.000. Jadi kita memberikan diskon untuk harga coretnya 50% teman-teman. Itu. Jadi itu sangat menarik untuk pembeli teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Perjalanan customer membeli. Muncul klik beli. Nah, jadi kita masuk ke klik. Tadi muncul ya teman-teman, yaitu seperti judul tadi untuk produknya. Nah, kalau klik dia pastinya mengklik nama suatu foto teman-teman. Foto adalah hal pertama yang dilihat oleh customer toko kamu. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, mereka akan melihat teman-teman. Yang mana sih yang paling menarik? Pastinya paling yang diklik adalah ini teman-teman. Ini gimana mau klik? Gambarnya saja buram. Ada tidak
gambar backgroundnya aja tidak kelihatan jelas. Ini nih tentang apa ini, anting, tapi dia menggambarkan gini, ini tidak terlalu ini kelihatan. Yang paling bagus yang ini teman-teman, itu dia teman-teman bentuknya. Jadi foto produk tuh harus nama tuh backgroundnya tuh putih dan jelas teman-teman, kelihatan terang itu. Oke, kita lanjut. Foto ada hal pertama yang dilihat oleh customer toko kamu ya teman-teman. Nah itu. Nah kalau kita lihat ini, nyaman paling bagus teman-teman, pastinya yang ini teman-teman, produk B. Ini kelihatan bagus dibanding ini nggak jelas teman-teman, itu gamis tapi dia dibesarkan. Lebih baik ada nama tuh foto model, ini dia bentuknya tuh. Oke, foto hal yang pertama yang dilihat oleh customer toko kamu. Nah ini ke foto keripik teman-teman. Nah tapi ya kita harus buatlah keripik yang bagus teman-teman. Fotonya tuh gimana, ada pencahayaan teman-teman itu. Foto ini bisa jadi pelengkap tapi jangan dijadikan foto pertama kesan fotonya teman-teman. Nah ini nggak apa-apa kita foto, tapi kita tuh harus menggambarkan nama tuh foto yang paling utama teman-teman, yaitu foto paling yang dilihat oleh customer nanti. Contohnya gini teman-teman, nah kita sudah packing dan pasti putih ya, kita foto kelihatan jelas teman-teman, untuk warnanya, cahayanya kelihatan. Jangan seperti ini gak apa-apa sih, kita jadikan nama tuh untuk di foto produk berikutnya teman-teman. Ya kan banyak kan nanti kan kita mau fotonya tuh 8 ini foto teman untuk produknya itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, itu dia. Usaha sedikit sama dengan tampil beda dari kompetitor. Nah, jadi ini ada kompetitornya teman-teman. Gak masalah. Yang penting kita tahu ada perbedaan dari segi fotonya itu. Oke, foto adalah hal yang pertama yang dilihat oleh customer tokomu teman-teman ya. Nah, di YouTube ilmu gratis ada banyak. Kuncinya nggak boleh malas itu. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di YouTube teman-teman. Nah, mungkin di YouTube saya belum membuat nama itu tentang nama itu foto produk ini teman-teman. Nanti saya akan buat juga tentang foto produk ini teman-teman. Bagaimana sih cara mengambil foto produk yang bagus untuk dijual di marketplace ini teman-teman, agar menarik kepada pembeli, biar mereka mau mengklik foto produk kita. Itu dia. Oke, ini dia teman-teman sama. Oke, ini ada kata kunci ya teman-teman. Nah, di Canva juga template edit foto gratis teman-teman, dan ada banyak teman-teman. Bisa untuk buat promo juga. Kuncinya nggak boleh malas, itu kunci paling utama teman-teman, nggak boleh malas ya itu. Nah kita bisa klik makanannya, kita edit saja, tinggal ganti saja nih gambarnya teman-teman seperti kita foto tadi itu. Oke, nah mana yang lebih menarik ya teman-teman. Nah teman-teman pasti bingung gimana sih lebih menarik ya. Kalau kita lihat sih hampir sama ya teman-teman itu. Nah tapi kalau kita lihat teman-teman, yang paling menarik adalah dengan harga coretnya teman-teman. Nah ini kan tidak ada harga coret, ngapain masang harga nama tuh awalan teman-teman. Lebih baik kita pasang harga coret awal. Nah seperti saya jelaskan tadi, misalkan harganya adalah 100.000 mau dijual, tapi kita naikkan dulu harganya 200.000, kita pasang jadi 50% teman-teman. Itu dia, jadi kita buat harga coretnya, jadi itu menarik teman-teman. Itu dia. Oke, fitur topik lainnya teman-teman seperti feed, live streaming shopping, terus sosial media. Itu dia. Nah kita masuk ke beli teman-teman. Konversi. Oke, customer sudah lihat nih. Sekarang apa yang harus diperhatikan agar customer beli produkmu? Yaitu konversi teman-teman. Harga produk kompetitif, deskripsi atau penjelasan produk, lalu promosi gratis ongkos kirim, paketan, voucher dan lain-lain. Lalu ada nama rating atau ulasan dari customer yang bagus. Itu dia. Oke, semakin banyak barang yang serupa, deskripsi produk bisa menjadi pembeda teman-teman. Itu. Oke, nah ini contohnya teman-teman, deskripsinya teman-teman. Nah ini yang salah teman-teman. Nah ini gak boleh gini teman-teman. Ya kita jelaskan untuk masalah nama tuh produknya, misalkan produk ini terbuat dari apa. Nah ini tidak boleh mencantumkan namanya itu untuk terlalu banyak sih seperti ini, bang seledi atau apa. Nah seperti ini yang benar tuh gini teman-teman. Nah isi banyak gak cuma angin, nah kualitas terjamin. Nah ini saja teman-teman, yang penting kita tuh menjelaskan produk itu bagus teman-teman. Jangan seperti ini tadi teman-teman, ini nggak terlalu bagus nih teman-teman. Itu dia. Jadi deskripsi produk itu yaitu menjelaskan isi produk kita. Misalkan handphone ya kita jelaskan saja handphone teman-teman itu. Oke, tebak apa sih fitur pendorong utama yang membuat orang beli produk online? Nah, yaitu gratis ongkos kirim. Lalu nama tuh kupon atau diskon voucher, lalu ulasan konsumen, terus juga pengembalian barang mudah, terus check out cepat dan mudah. Itu. Yang paling utama adalah gratis ongkos kirim teman-teman. Dan yang kedua yaitu COD sekarang ini, yaitu bayar di tempat. Itu yang paling banyak teman-teman yang didorongkan pembelian pada online saat ini teman-teman. Oke, kita lanjut.
Nah, ragam promo bajak online yang digemari konsumen yaitu gratis ongkos kirim dan COD, yaitu bayar di tempat itu. Nah, tingkatkan konversi produkmu. Nah, kita bisa tingkatkan konversi dengan nama voucher, teman-teman, atau juga bisa dengan flexi combo itu. Nah, beda plus shipping, informasi di halaman produk, halaman spesial plus shipping, halaman pencarian. Nah, ini adalah gratis ongkos kirim itu. Nah, kita bisa tingkatkan konversi produkmu dengan menggunakan voucher, teman-teman. Nah, ini dia, yaitu voucher dan paketan yaitu flexi combo, itu dia. Jangan lupa berikan pengalaman belanja terbaik, teman-teman. Jangan berikan ulasan jelek, teman-teman. Jadi kita tuh packingnya tuh bagus, terus barang jangan salah, biar kita mendapatkan nama tuh ulasan yang baik itu. Oke, kita lanjut. Nah, jangan lupa berikan pengalaman belanja yang baik, ya seperti kita berikan kualitas yang baik, terus juga untuk label pengiriman cetak yang bagus, terus juga untuk gunakan beberapa biar barang itu tidak pecah, teman-teman, pada saat sampai kepada customer tersebut. Itu dia. Teman-teman bingung mau jualan online di Lazada tapi masih bingung, teman-teman, ya kita baca saja di Lazada University, atau bisa teman-teman cek di YouTube saya. YouTube saya sudah bahas semua, teman-teman, banyak sekali tentang nama tuh shipping, voucher, cara upload produk, cara memulai penjualan di Lazada dan lain-lain, teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih, teman-teman. Kita bisa naik kelas yuk jualan online, teman-teman. Jangan lupa untuk belanja online, tapi harus juga nama tuh jualan online juga, teman-teman. Itu percuma teman-teman pegang HP terus tidak menghasilkan uang. Kita bisa menghasilkan uang dengan nama itu jualan online. Yuk kita saatnya namanya itu naik kelas, teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya, teman-teman. Bagaimana sih cara yuk kita jualan online ini? Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.